Kita sudah mendengarkan memang belakangan ini beredar luas kabar bahwa rencananya akan ada penambahan kursi menteri di kabinet mendatang. Dari 34 yang ada sekarang akan bertambah menjadi gendut, menjadi gemuk, menjadi gemoy. Kalau kami pilih sebagai judul istilah kami, semakin bengkak rencananya sampai 40 ataupun juga 41. Mengenai aturan yang mengatur mengenai kementerian ini bisa semua direvisi, bisa semua diubah. Tapi kita harus juga melihat apa sebenarnya dasarnya, apa tujuannya. Apakah memang untuk kabinet mendatang, presiden dan juga wakil presiden terpilih membutuhkan begitu banyak menteri untuk bisa melakukan program-program kerjanya, atau hanya ini sebuah cara saja untuk bisa mengakomodir partai-partai yang memberikan dukungan selama masa pemilu kemarin. Nah, kita akan langsung saja ajak Anda untuk bisa melihat undang-undang yang mengatur mengenai jumlah menteri di kabinet atau undang-undang kementerian ini. Kita akan lihat bersama. Ya, ini dia. Kita saksikan. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 12, Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, kita akan juga lihat Pasal 13, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3. Pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan, nah ini dia, efisiensi, efektivitas, cakupan tugas, dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan, pelaksanaan tugas, dan atau perkembangan lingkungan global. Ada lagi, pasal 14, untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi atau Kemenko yang kita tahu saat ini. Nah, ini kita sudah melihat, ada lagi ternyata, sudah disiapkan oleh tim redaksi kami di pasal 15, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34. Nah ini dia, ini yang menjadi poin penting. Jika kemudian untuk kabinet berikutnya, pemerintahan berikutnya, Presiden dan Wapres terpilih ini berencana untuk bisa memberikan jabatan menteri pada lebih dari 34 orang, apa dasarnya? Apakah memang betul-betul butuh diberikan delegasi penugasan kepada lebih dari 34 orang? Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya. Mungkin Anda juga sudah sempat melihat tadi, yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Bang EG, kalau kita bisa singkat dengan jabatan panggilan akrabnya, Mbak Egy ini merupakan pengamat politik ataupun juga pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Gimana kabar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Selain Bang Egy, nanti kita juga akan dengarkan narasumber berikutnya yang sudah bergabung secara daring, mewakili Gerindra, juga akan menjelaskan pandangannya kepada kita, termasuk mengenai rencana ini. Sudah bergabung Pak Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam Putri. Bang Eki, selamat malam. Selamat malam Pak Wihadi. Ya. Ini kita pilih judulnya adalah Kabinet Gemoy. Sudah sempat saya singgung tadi mengenai kegemoyan ini, terencana gemoy ini Bang Egy. Nah ini Prabowo apakah memang meniru Soekarno? Karena memang pada saat masa jabatan Presiden Soekarno sempat kita tuh memiliki menteri sampai 132 orang. Jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Tapi apakah kemudian cukup relevan kondisi pada saat itu untuk kemudian diaplikasikan juga di kondisi saat ini? Pak Wihadi mungkin bisa berikan pandangan kepada kami juga. Sebenarnya mengapa ada rencana untuk bisa menambah jumlah menteri sampai 40 atau 41, Pak Wihadi? Saya kira begini, saya mesti luruskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun atau keinginan untuk menambah ataupun tetap. Namun wacana-wacana kan selalu berkembang. Nah ini wacana-wacana yang berkembang ini kan kalau melihat daripada situasi yang harus dihadapi pada saat ini dan juga melihat daripada kementerian-kementerian yang ada saat ini, di mana kalau kita melihat memang banyak sekali kementerian-kementerian yang satu kementerian tetapi direktoratnya tidak nyambung. Nah ini perlu ada satu pemisahan daripada kementerian tersebut untuk memberikan suatu efektivitas kinerja ke depannya. Baik. Yang poin ini, mohon maaf Pak Wihadi, yang poin ini contohnya seperti kementerian apa Pak Wihadi? Mohon maaf saya potong. Untuk yang ada direktorat nggak nyambung ini kira-kira untuk yang direktorat nggak nyambung saat ini kementerian apa Pak Wihadi yang memang sebaiknya dipecah untuk efektivitas kinerjanya? Ya begini,
kita ambil contoh saja, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, ya. Hukum ini permasalahan juga permasalahan undang-undang. Nah, undang-undang yang Kemenkumham ini kan mengurusi permasalahan undang-undang, permasalahan daripada pemasyarakatan. Ini kan sebenarnya koordinasinya kan berbeda, karena bagaimana yang namanya membuat undang-undang dan bagaimana mengurus daripada para lapas gitu kan. Jadi kan ini kan berbeda antara undang-undang dengan lapas gitu kan. Nah, ini kan salah satu hal yang mungkin kalau kita lihat ada ada yang kementerian yang mungkin kita melihat bahwa di sini ada seperti itu. Terus kemudian juga kementerian-kementerian yang lain ada beberapa hal yang memang harusnya bisa lebih efektifkan. Nah, ini salah satu contoh saja. Ya, ini salah satu contoh ini bukan berarti bahwa memang akan seperti itu, tetapi inilah pemikiran-pemikiran ke depannya. Jadi saya pikir bahwa kita belum juga memutuskan berapa jumlah daripada kementerian nantinya, ya kan, bisa bertambah memungkinkan. Tetapi kalau kita melihat apakah undang-undangnya mengizinkan, undang-undangnya tahun 2008. Tentu kita melihat bahwa situasi sekarang itu berbeda dalam situasi 2008, di mana kita sekarang juga melihat bahwa digitalisasi sudah di mana-mana. Nah, ini juga perlu kita melihat bahwa apakah memang kita melihat bahwa situasi yang sekarang ini tidak perlu adanya sesuatu peningkatan kinerja dalam mengenai masalah perkembangan itu. Nah, perubahan daripada undang-undang tentunya bisa dilakukan karena undang-undang itu kan tidak berlaku selamanya, karena itu kan semuanya bahwa menteri itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Jadi pengubahan daripada kabinet tentunya juga menggunakan hak dari presiden. Jadi kita masih menunggu, masih lama waktunya Oktober, dan perkembangan juga masih berjalan terus. Saya kira itu adalah merupakan satu hal yang memang berkembang di dalam masyarakat, ya, tetapi kita masih belum memutuskan. Dan kalau memang menambah, ya bisa saja kita menambah, tetapi juga bisa juga kita tetap. Betul. Kami memang sadari Pak Wihadi bahwa belum ada keputusan mengenai hal ini. Tapi wacana ini begitu menguat selain dari Sekjen Gerindra mengatakan kemungkinan adanya revisi mengenai kementerian ini atau jumlah kementerian ini. Nah, ada satu hal lagi yang mengatakan bahwa memang untuk bisa menjalankan program-program Pak Prabowo pada saat masa kampanye kemarin, kemudian pada saat nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden, seperti contohnya adalah memberi makan gratis. Ini butuh kementerian baru. Sehingga hal tersebut ini kemudian wacananya ini semakin nyaring terdengar bahwa akan ada penambahan kementerian. Seperti itu Pak Wihadi dasarnya. Ya, masalah makan siang gratis itu kita belum tentukan apakah itu bentuknya adalah kementerian atau bentuknya badan. Tetapi kalau kita melihat program makan siang gratis yang dimana membutuhkan mobilisasi, membutuhkan yang namanya pengawasan, tentu tidak bisa kita serahkan kepada salah satu direktorat atau hanya di level direktur. Nah, inilah yang mesti harus dipikirkan bersama untuk kesuksesan masalah ini. Jadi bisa saja dalam bentuk badan, bisa juga dalam bentuk kementerian, itu masih kita belum putuskan. Nah, penambahan itu kan bukan berarti bahwa penambahan dengan kementerian ataupun badan ini akan memengaruhi jumlah, juga belum tentu. Nah, ini kan efektivitas yang dilakukan ini, biarlah kami menggodok permasalahan kementerian ini. Jadi saya kira kita juga masih belum bisa memberikan satu kepastian apakah menambah ataupun tetap. Baik Pak Wihadi. Memang belum pasti Bang Ege, tapi kalau melihat prediksinya agak-agaknya seperti apa nih? Arah anginnya kemana? Apalagi sudah dinyatakan bahwa kemungkinan butuh kementerian baru untuk bisa melaksanakan program-program ini. Di situ uniknya komunikasi politik di Indonesia karena setelah ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil Mahkamah Konstitusi, kita nunggunya lama sampai pelantikan dan itu menimbulkan banyak diskusi seperti ini. Untung ada pilkada ini dengan pencalonan, calon tetap dan lain-lain. Sehingga semua ini kita diskusikan sekarang. Tapi tadi kalau kita sebut kabinet bengkak kan nggak enak. Bengkak itu agak-agak mengarah ke kurang sehat. Kalau gemuk atau gendut agak body shaming gitu ya. Terus tapi kalau gemoy melanjutkan lah apa yang pernah disampaikan sebelumnya terkait dengan program-programnya. Nah, belajar dari sejarah kita sebetulnya justru
ketika koalisinya itu dibangun di parlemen dengan parlementer, itu nggak terlalu banyak menterinya, antara 10 sampai 25. Jadi itu ada Susanto misalnya dengan Ali Sastro-Amijoyo II. Tetapi kalau terpimpin, demokrasi terpimpin, wah itu malah banyak itu, sampai 132, ada yang 110. Waktu itu menterinya 86, lain-lainnya itu seperti misalnya ada jabatan pemeriksa keuangan jagung muda. Jadi pejabat 4 setingkat menteri begitu ya? Begitu. Nah jadi kembali, 2 contoh yang disebutkan oleh Pak Wihadi tadi itu hal yang menarik, terutama untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya itu sangat mungkin kalau ingin disesuaikan dengan kebutuhan masa kini yang paling aktual dan kebutuhan program-program oleh presiden yang sudah disetujui dan dipilih oleh rakyat. Misalnya tadi menarik sekali Kementerian Hukum dan HAM dan Lapas. Oh itu menurut saya memang kalau betul katakanlah ini ingin dijadikan semacam sesuatu yang baru, apakah dilepas menjadi 2 kementerian atau menjadi badan, penting sekali. Lapas kita di Indonesia ini harus kita nyatakan dimanapun pasti tidak sesuai dengan Pancasila. Ya dong, coba. Mana lapas kita pasti bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial udah pasti itu. Jadi contoh yang disebutkan Pak Wihadi tadi sangat penting dengan pendekatan struktural fungsional, bahwa itu memang kelihatan sangat berbeda. Apakah menjadi badan maupun misalnya itu tetap tapi 2 kementerian. Nah, pada bagian lain ada alasan-alasan yang kadang-kadang justru menurut saya jangan diungkapkan karena bertentangan dengan tujuan. Misalnya, ini kan menuju era digital. Ya, lalu ada semakin digital semakin sedikit sebetulnya. Baru kemudian orang berbicara tentang pemborosan anggaran atau kemudian juga orang berbicara tentang misalnya kemungkinan peluang korupsi dan lain-lain. Tapi secara umum yang dikhawatirkan adalah tadi ketika gerakan ini menuju misalnya demokrasi yang terpimpin. Yang terpimpin itu artinya memperbesar ini untuk membagikan sehingga tidak ada oposisi, jangan ganggu kami, yang toksik di luar saja misalnya. Tetapi pada bagian lain, kalau bisa disampaikan seperti Pak Wihadi tadi, menurut saya kuat alasannya. Pasti bisa diterima rakyat. Apakah misalnya untuk melaksanakan makan siang dan pemberantasan terhadap stunting misalnya, eradication of stunting itu perlu menurut saya, sangat mendesak dan perlu. Baik, Bang, kita akan sampai di situ karena juga sudah bergabung narasumber lainnya bersama kita Mas Aryo Seno Bagaskoro, ini juga mewakili Partai PDIP. Selamat malam, Mas Aryo. Selamat malam, Mbak. Ya. Termasuk salah satu partai yang kemudian menyuarakan menentang kalau ternyata ada revisi undang-undang mengenai kementerian dan juga harus menambah jumlah kementerian ini, Mas Aryo. Ya. Saya dari tadi salah fokus sama kaosnya Prof. Effendi Ghazali. Sama-sama, Mas. Tapi gini Mbak, saya juga agak heran juga sebenarnya. Kan kalau saya ingat-ingat waktu masa kampanye dulu, selama Pilpres saya di televisi, selalu yang disampaikan adalah ini narasi tim Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saat kita tanya perlu diperbaiki enggak, ya yang penting dilanjutkan. Artinya ini akan terus melanjutkan semangatnya, programnya dan seterusnya. Tapi ternyata diskusi pasca KPU menetapkan siapa juara Pilpres kemarin ini langsung berubah ini dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada konsepsi penambahan posisi kabinet menteri dan lain sebagainya. Bahkan hari ini yang dipasang adalah foto Bung Karno. Sebenarnya ini mau melanjutkan betul-betul konsisten pada narasi kampanye, melanjutkan Pak Jokowi atau ada konsep baru yang berbeda dengan narasi kampanye kemarin. Buat saya ini membuat mengingat memori pada masa kampanye ini agak ada berbedanya dengan apa yang dijanjikan kepada publik. Tapi saya rasa kami sebagai satu partai kami menghargai bagaimanapun setiap masa presiden tentu ada hal-hal yang berbeda dengan kebijakan presiden sebelumnya. Tentu ada hal-hal atau sikap-sikap politik atau kebijakan regulasi politik yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kami memilih untuk menghargai itu. Tetapi kami harus mengingatkan juga bahwa secara aturan main sebenarnya kan sudah ada yang menjadi acuan dari aturan tentang Kementerian Negara, jumlahnya, komposisinya, termasuk yang mengatur Kemenko dan lain sebagainya yang dibahas di awal tadi. Kalau mau melakukan perubahan itu, ada political will untuk melakukan perubahan itu, tentu saya kira tidak sulit untuk kemudian presiden selanjutnya melakukan perubahan-perubahan. Tetapi saya kira rakyat perlu tahu alasannya. Gitu. Nah, alasannya apa nih yang menjadi dasar pemikiran dari perubahan nomenklatur jumlah kementerian negara ini? Katakan memang nanti akan dilakukan perubahan.
katakan tentang urgensi, tentang apapun bisa dibuat sebenarnya. Tetapi kan konteks hari ini saat kita melihat dan mencermati dinamika politik yang berkembang, konteks yang ditangkap publik itu adalah sebenarnya itu untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan politik baru dari koalisi pendukung dari tim pemenangan kemarin. Itu setidaknya yang ditangkap publik saya rasa seperti itu. Bahwa setelah Pilpres banyak mungkin ini kemudian terlibat di dalam eksekutif, agar tidak ada yang mengganggu di luar eksekutif, dan akhirnya resikonya tentu pemerintahan akan menjadi eksekutif heavy dengan check and balance yang minim apabila semua kekuatan politik berusaha diakomodir di dalam kementerian-kementerian yang ada. Saya rasa publik berhak tahu alasannya, dan kalau alasannya memang adalah untuk mengakomodir kepentingan politik, ini alasan latennya begitu. Saya rasa ya bukan itu, ini adalah undang-undang. Ya, baik. Ya, tahan sampai di situ, Mas Aryo. Sepertinya ada kendala juga. Saya rasa itu. Mungkin di mute, tapi nanti Mas Aryo kita berikan kesempatan juga untuk melanjutkan, tapi setelah jeda Pak Wihadi juga silakan ditanggapi tadi ada persepsi publik yang mungkin akan memikirkan ataupun juga mengatakan bahwa rencana pemekaran ataupun juga menambah kursi kementerian ini hanya sebagai upaya untuk bisa mengakomodasi partai-partai pendukung dari pasangan Prabowo dan juga Gibran. Tapi nanti Pak Wihadi sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda untuk bisa melihat berapa jumlah menteri sebenarnya mulai dari negara ini berdiri hingga saat ini. Dari masa ke masa pemerintahan, mulai dari era Presiden Soekarno. Kita akan saksikan bersama. Ya, ini dia kabinet dari masa ke masa, kabinet presidensial. Anda juga bisa lihat di sana. Jumlahnya pada tahun 1945, 14 menteri, ada 2 wakil menteri dan juga 4 pejabat setingkat menteri. Kemudian juga Kabinet Syahrir 1, tahun 45 hingga 46, 14 menteri dan 2 wamen. Kabinet Syahrir 2, tahun 1946, ada 16 menteri dan juga 10 wakil menteri. Kabinet Syahrir 3, selama setahun, 46 sampai 47, ada 20 menteri dan 12 wamen. Sementara Kabinet Amir Syarifuddin 1 selama setahun di tahun 1947, ini ada 24 menteri dan juga 10 wamen yang bekerja. Berikutnya, Kabinet Amir Syarifuddin 2 di tahun 47-48 ini ada 27 menteri, 10 wamen sudah mulai mengalami peningkatan Bang Ege. Kemudian juga Kabinet Hatta 1, 27 menteri 10 wamen. Nah ini Kabinet Hatta 2 turun lagi jumlahnya menjadi belasan lagi 17 menteri. Sementara Kabinet RIS juga Republik Indonesia Serikat jumlahnya sama 17 menteri. Kabinet Halim tahun 50 ini ada 18 menteri. Berikutnya kita juga lihat Kabinet Sukiman Suwiryo tahun 51 hingga 52 ada 18 menteri. Kabinet Wilopo ini juga selama setahun 52 sampai 53 17 menteri. Dan Kabinet Ali Sostro Midjoyo 1 ini sebanyak 20 menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap Anda juga bisa lihat dan ini juga deretan jumlah menteri. Nah ini Kabinet Kerja 1 pada tahun 59 sampai 60 Perdana Menteri, kemudian juga 44 menteri, jumlahnya cukup drastis kenaikannya dari 23 menteri di masa sebelumnya Bang Ege, kemudian 44 menteri. Nah ke bawahnya Kabinet Kerja 1, 2, 3 ini juga levelnya ataupun juga jumlahnya di kepala empatan. Kita lihat kembali Kabinet Dwi Kora. Yang paling tinggi Dwi Kora 2 ya. Betul, Dwi Kora 2 ada 5 Waperdam, 93 menteri. 94 menteri di Dwi Kora 1, Dwi Kora 3 ada 94 menteri dan Kabinet Ampera 1 itu 30 menteri. Nah kita lihat di masa kepemimpinan Presiden Soeharto ada Kabinet Ampera 2, 23 menteri, kemudian juga naik di masa berikutnya 68 sampai 73 ada 25 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Kabinet Pembangunan 2 ada 22 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri. Kemudian juga Kabinet Pembangunan 3 ada 24 menteri. Ada menteri muda juga pada saat itu Bang Ege. Iya sudah mulai ya istilah menteri muda pada tahun-tahun 78 sampai 83. Nah ini kita lihat juga jumlahnya meningkat mulai tahun 83 ini ada 32 menteri, masih ditambah juga dengan 5 menteri muda dan 3 pejabat setingkat menteri. Kabinet Pembangunan 5 ada 32 menteri, 6 menteri muda, Kabinet Pembangunan 6, 93 sampai 98, 39 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri. Nah Kabinet Pembangunan 7, 34 menteri, 2 pejabat setingkat menteri. Ini kita lihat dari masa ke masa. Nah ini Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 98-99, 36 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri. Kita lihat lagi di masa Kabinet Persatuan Nasional 99-2001 ada 34 menteri dan juga 4 pejabat setingkat menteri.
Berikutnya Kabinet Gotong Royong. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004 ada 30 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Berikutnya kita lihat Kabinet Indonesia Bersatu, Pak SBY. Ada 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Relatif kira-kira angkanya sama, apalagi semenjak mulai ada undang-undang tersebut di tahun 2008. Agak stabil sesudah stabil, itu ya. 34 menteri jumlahnya. Kita lihat berikutnya juga. 34 menteri, 17 wamen, 2 pejabat setingkat menteri. Dan Nah, di berikutnya. sini mulai muncul wamen agak tinggi kembali Betul, ya. betul, betul. Mulai Apa 17 yang Bang wamen. Eki ingat pada masa-masa itu kemudian sehingga jumlah wamen itu jumlahnya meningkat? Biasanya mungkin karena semakin banyak pertemanan, bisa saja ingin menciptakan legasi seperti Oke. itu ya, dengan beberapa bidang baru yang ingin dikembangkan terkait dengan legasi tersebut. Itu kan Iya. masa kedua ya kepemimpinan dari Pak SBY. SBY, ya. betul. Dan di Kabinet Kerja, Masa pertamanya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ya. kita lihat 34 menteri, 3 wamen, dan 9 pejabat setingkat menteri. Kemudian di masa kepemimpinan keduanya, periode keduanya dari Pak Jokowi, kita lihat juga, jadi sudah sempat kita bahas Pasti juga. wakil menterinya juga bertambah. Wakil ya. menterinya bertambah semakin banyak, 15 hingga saat ini, Iya, 15 ya. wakil Iya, menteri. iya. Bang Ege membaca hal itu juga salah satu cara untuk bisa mengakomodir para pendukung dari Pak Jokowi kemarin? Kalau ini bisa jadi demikian karena kan kita sebutkan tadi bahkan ini dia, oh ini dia yang saat ini. 15 wamen kan. Betul. Dan kita harus pelan-pelan membacanya karena ketika tadi kita bahas Seno dan Pak Wihadi itu kan kita hanya bicara kadang-kadang menterinya gitu. Iya, betul. Kita seperti ini kan ada 11 pejabat setingkat menteri. Setingkat menteri kalau dijumlahkan berarti 34 tambah 11. Ya, 45. Ditambah dengan 15 wakil menteri. Nah, gambaran tentang ini tentu saja ini kompetisi antar calon presiden yang cukup ketat juga kan pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Betul, betul. Justru disitulah era di mana sedang hebat-hebatnya antara Pak Joko Widodo berkompetisi dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo masuk ke dalam. Bisa dimaklumi bahwa kemudian ada upaya juga untuk tadi ya, di samping membuat supaya sisa-sisa meredam lah, kalau orang sering menyebut istilah residu gitu, itu menjadi lebih bagus ya, lebih nyaman untuk legacy, untuk soft landing selanjutnya gitu. Walaupun kemudian pada pemilunya ya cukup riuh rendah juga ya, tapi semua sudah selesai dari MK dan KPU. Nah, yang mau kita sampaikan itu kan sebetulnya cuma 2 poin. Ini seperti ayam dan telur atau seperti lingkaran induktif dan deduktif itu untuk mengatakan begini, kalau orang berusaha untuk memperbanyak tempat, itu dia mengharapkan sebetulnya ada dukungan dan itu penting. Kalau programnya penting, apalagi dalam tanda petik program itu membebankan pada APBN misalnya ya. Nah, tapi pada sisi lain ketika semua masuk ke dalam, dia menjadi miskin saran dan kritik. Nah, dengan demikian itu bisa dimulai dari sekarang. Dari sekarang itu persis seperti yang disuarakan oleh Seno. Seno ini saya bayangkan nanti oposisinya anak-anak muda seperti Seno ini ya. Jadi ada PDIP, ada PKS barangkali di luar sana ya. Itu ada anak-anak muda seperti Seno yang selalu mengingatkan begini, kalau sekarang ingin menampung yang lain, apa tujuannya? Memberi gambaran, walaupun ini belum masa pelantikan, baru kemudian pengumuman menteri, wakil menteri atau setingkat menteri. Tapi sekarang ini memberikan gambaran supaya kan perlu dilalui satu tahap, yaitu perubahan nomenklatur dengan undang-undang tentang kementerian negara tadi, gitu ya, kementerian lah gitu. Nah, baru sesudah itu nanti lain-lainnya ikut masuk. Nah, sesudah masuk sama-sama, jadi ada peluang untuk miskin kritik, jadi ada peluang untuk ada lagi sekarang istilah isu perbaikan rancangan undang-undang penyiaran dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan, wacana ini harus selalu dibarengi dengan hal-hal yang kuat. Terima kasih tadi Pak Wihadi ya. Lapas itu pastilah ya. Coba aja kita lihat dimanapun kalau wartawan datang ya. Lihat betapa lapas kita itu salah satu yang terburuk di dunia barangkali ya. Terus yang kedua tadi betul ada badan gizi. Nah kemudian juga nanti ada badan penerimaan negara yang mau dipisah. Agak menarik loh dengan kenyataan seperti sekarang. Di mana koper-koper orang mulai diperiksa-periksa. Betul. Bea Cukai
punya masalah itu dengan TPPU dan lain-lain gitu-gitu ya. Nah sampai di situ mungkin Bang Iya, Egy. iya, Nanti iya. kita akan minta pandangan juga dari Pak Wihadi setelah jeda. Termasuk juga kalau kata Bang Egy, kalau semakin banyak memberikan kursi, semakin banyak merangkul kemudian partai-partai ini ataupun juga mereka yang sudah mendukung kemarin pada saat masa pemilu, Untuk Pak Wihadi. perubahan undang-undangnya juga diperlukan. Itu dia. Iya, untuk Nah, ini menuju perubahan undang-undang. semakin juga akan sedikit kritik yang akan bisa diberikan kepada pemerintah nanti yang akan bertugas. Tapi nanti Pak Wihadi setelah jeda kita akan sambung kembali. Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan. Pak Wihadi silakan diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan baik oleh Mas Aryo Seno ataupun juga Bang Effendi Ghazali kalau nanti memang rencana ini diwujudkan. Adanya pemekaran penambahan jumlah menteri termasuk juga revisi undang-undang kementerian, semakin banyak yang dirangkul artinya akan semakin sedikit kritik yang masuk untuk pemerintahan berikutnya ini. Dan juga masyarakat harus betul-betul tahu apa yang menjadi alasannya. Silakan Pak Wihadi. Ya begini, saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Seno tadi mengenai masalah janji kampanye. Kita masih tetap konsisten bahwa kita akan melanjutkan dan menyempurnakan program-programnya Pak Jokowi. Nah, ini bentuk penyempurnaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kita tidak lari dari apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye kami. Itu jadi jangan berprediksi juga, jangan melakukan berpikiran negatif dulu mengenai masalah jumlah penambahan menteri dan segala macam. Ini kan belum kita putuskan jumlah menterinya berapa. Tetapi perlu diingat bahwa semuanya kalau menambah menteri itu selalu dikaitkan dengan bagi-bagi daripada dengan koalisi. Nah, koalisi yang ada di Pak Prabowo saat ini sama dengan koalisi yang ada di Pak Jokowi sekarang, ya, dengan koalisi-koalisi yang sekarang ini ada. Jadi saya berpikirnya ini adalah sesuatu hal yang seakan-akan bahwa nggak boleh nambah menteri, seakan-akan ini bagi-bagi kepada koalisi. Ya koalisinya sama. Ya gimana kita mau ini kan kalau kita mau bicara mengenai masalah karena hanya alasan itu. Tetapi kalau toh memang ada penambahan kementerian, kembali lagi seperti saya katakan bahwa kita dalam menyempurnakan itu kita memilah-milah kementerian-kementerian mana yang memang tidak mempunyai hubungan yang memang bisa menjadi satu kementerian. Saya terima kasih sekali tadi Bang Effendi memberikan satu kata yang supporting mengenai masalah lapas. Memang ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian concern kita semua bahwa kita ini harus memanusiakan lapas, makanya perlu ada penanganan khusus. Nah, ini adalah sesuatu hal contoh yang memang tadi saya sampaikan hanya karena kebetulan saya ini di Komisi 3. Jadi saya tahu pasti yang namanya lapas itu seperti apa dan bagaimana praktek-praktek di lapas kan. Nah, ini kan adalah salah satu hal yang memang bentuk daripada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kembali lagi pada permasalahan di mana kita mesti harus melihat bahwa penambahan itu urgensinya seperti apa. Kita bicara mengenai masalah bagaimana kita ini memberikan suatu pelayanan kepada rakyat kita. Kemudian ada juga mengenai masalah program-program yang memang harus perlu diawasi. Tadi Bang Effendi juga menyinggung mengenai masalah adanya bea cukai dan pajak dan segala itu adalah salah satu juga bentuk di mana kita memberikan suatu efektivitas pengawasan dan pelaksanaan daripada kinerja daripada pemerintah gitu kan. Jadi saya kira kita jangan berprediksi negatif dulu bahwa penambahan menteri ini adalah seakan-akan bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi daripada koalisi, karena koalisinya dengan Pak Jokowi kan nggak beda jauh sekarang ini. Bahkan pada saat ini kalau kita melihat koalisi yang mungkin sudah memberikan suatu yang sudah berkoalisi dan akan memberikan lampu hijau akan bergabung dengan koalisi kami, ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan koalisinya Pak Jokowi saat ini. Nah, jadi cobalah kita melihat, berilah kami kesempatan untuk kami ini benar-benar bagaimana menyempurnakan programnya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang ini ya tentunya bahwa efektivitas pemerintahan ini diperlukan. Nah, efektivitas ini apakah perlu memisah kementerian yang ada? Apakah kalau memang dengan
memisah tentunya ini adalah memang ada konsekuensi bahwa ada daripada pemisahan daripada kementerian, Baik. apakah dalam bentuk badan ataukah kementerian itu sendiri. Baik. Nah, ini salah satu hal yang memang jangan kita sudah teriak dulu sebelum tahu sebenarnya, kan? Kalau mengenai masalah undang-undang itu 2000 yang ber 2008 itu tidak berlaku seumur hidup sampai Indonesia selama-lamanya, itu bisa aja direvisi. Ya. Undang-undang bisa direvisi, jadi bukan harga mati. Baik. Jadi apalagi inilah kementerian adalah hak prerogatif daripada presiden juga yang melihat urgensi daripada Baik, Pak Wihadi. pembantu-pembantunya yang akan membantu daripada produk pemerintahan. Jadi Baik. ini kita harus melihatnya bahwa polemik masalah ini Ya. tambah atau tidak tambah, jangan berpikir negatif, Oke. seakan-akan nambah ini hanya karena mau bagi-bagi kekuasaan dengan partai dengan koalisi. Baik. Baik. Tidak seperti itu. Tetapi kita concern Ya. untuk bagaimana memberikan efektivitas Baik. kinerja daripada pemerintahan ini Baik. sekarang. Ya Pak Wihadi, langsung saja silakan ditanggapi Mas Seno. Jangan berpikiran negatif terlebih dahulu karena ini bukan bagi-bagi kekuasaan jabatan, tapi memang ada kementerian yang demi efektivitas kinerjanya harusnya dipisahkan. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sepakat dengan yang disampaikan Prof. Ege dengan logika yang disampaikan tadi. Sebenarnya kan kalau bicara tentang efektivitas, digitalisasi dan lain sebagainya, harusnya konsekuensinya adalah situasi yang lebih ramping secara struktural karena sudah ada efektivitas, kemudian kemajuan digital dan lain sebagainya. Nah, saya masih nggak ngerti bagaimana itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Tetapi sebenarnya kami juga tidak berpikiran negatif. Mungkin saya saja Pak Wihadi yang sebenarnya salah tangkap dengan apa yang saya dengar pada waktu kampanye politik atau pemilu kemarin yang mengatakan bahwa akan ada keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu yang saya pahami itu adalah keberlanjutan baik secara substansi maupun secara prosedural dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan secara prosedural selama 10 tahun terakhir tidak ada perubahan nomenklatur undang-undang terkait dengan postur kementerian. Bahkan di situasi akan mengakomodasi Pak Prabowo sekalipun tidak ada penambahan postur menteri baru atau perubahan undang-undang dari yang sebelumnya sudah disepakati bersama sebagai aturan main. Nah, saat kemudian wacana ini mengemuka bahwa ada perubahan atau penyempurnaan seperti bahasa Pak Wihadi tadi dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, artinya kan ada hal yang diubah. Secara nomenklatur, secara undang-undang ada aturan yang berubah. Dan saya rasa itu yang saya mungkin salah tangkap dari apa yang menjadi kampanye keberlanjutan kemarin. Ternyata memang belum sampai di bulan Oktober saja sudah ada wacana terkait perubahan-perubahan ini. Ini belum nanti pada saat hari H pelantikan, saya rasa wacana yang berkembang akan jadi semakin jauh lebih banyak. Tapi saya rasa Mbak, sebenarnya alat ukur yang paling sederhana yang dimiliki oleh masyarakat, logikanya sederhana. Mau kementeriannya berapapun, yang penting efektif nggak itu untuk menjawab persoalan-persoalan sehari-hari masyarakat. Bisa nggak penambahan jumlah kementerian ini mengembalikan stabilitas kurs rupiah kita misalnya? Bisa nggak penambahan kementerian itu menyelesaikan persoalan problem pemerataan pendidikan? Bisa nggak problem penambahan atau pengurangan kementerian itu menyelesaikan persoalan sehari-hari? Saya rasa alat ukurnya nanti akan berada di sana. Karena kita sudah sepakat bahwa undang-undang kementerian negara itu untuk sepenuhnya kepentingan bangsa dan negara dan bukan undang-undang kementerian bagi-bagi. Bukan hanya bagi-bagi pada koalisi pendukung saat pemilu kemarin sebenarnya, tapi yang dicurigai oleh publik kan ini akan bagi-bagi kepada mereka yang kemarin tidak mendukung. Sehingga besok pada saat diberikan jatah di dalam kekuasaan eksekutif, itu akan mengurangi intensitas atau volume kritiknya dari kekuatan-kekuatan politik yang kemarin berseberangan pemikiran, berseberangan pendapat dengan paslon 02. Itu yang dicurigai, yang dikhawatirkan oleh publik sebagai sesuatu yang akan berpotensi melemahkan mekanisme check and balance kita yang adalah satu keniscayaan di dalam alam demokrasi yang kita percaya. Untuk mengurangi dalam tanda kutip gangguan-gangguan dalam jalannya pemerintah, maka diperluaslah jumlah kementerian itu. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan. Kalau itu dilakukan, artinya kan potensi untuk melakukan kritik, melakukan evaluasi, melakukan check and balance, itu akan semakin sempit. Dan apabila itu terjadi, maka kesempatan public society, civil society untuk mengontrol jalannya pemerintah juga akan semakin terbatas. Itu yang dikhawatirkan dan itulah kenapa sebenarnya semangat kebatinan dari penyusunan undang-undang kementerian negara itu dibatasi jumlahnya di 34 pada saat awal disepakati. Saya rasa itu yang jadi concern kami.
Baik. Nah terakhir juga penutup. Saya komentari Ya, sedikit baik. ya. Oke, silakan Nggak Pak apa-apa. Wiyadi. Ya. Saya komentari sedikit. Ya, Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Seno itu harusnya mengacu kepada kenyataan yang ada, ya kan? Jadi kalau Mas Seno mengatakan seperti itu, coba dilihat berapa partai politik yang sekarang dengan Pak Jokowi, kementerian itu, dan berapa kementeriannya itu. Itu kan sudah jelas. Dan sekarang berapa yang ada di kami, itu kan sudah jelas, ya. Jadi kalau yang dikatakan mengenai masalah efektivitas itu adalah bagaimana yang saya katakan tadi, kementerian ini terlalu besar dan tidak efektif, maka perlu dipecah. Bukan kita bicara mengenai masalah digitalisasi di situ, tetapi adalah besarnya daripada kementeriannya, terlalu besar kementeriannya, direktoratnya, yang memang harus diefektifkan. Itu satu. Terus kemudian, kalau kita bicara mengenai masalah yang disampaikan oleh Mas Ino mengenai masalah seakan-akan kita ini sudah merubah, kita tidak merubah. Kita melanjutkan program-programnya. Tidak pernah kita mengatakan bahwa kita melanjutkan selain program. Kita kan bicara program. Program itu kan adalah bukan merupakan satu benda, tetapi program yang kita lakukan bahwa ini adalah suatu hal yang memang menjadi kata kerja yang akan ke depan. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah program, menyempurnakan program, tidak menunjukkan kemungkinan bahwa kita ini akan menambah daripada orang-orang yang akan melakukan daripada penyempurnaan daripada program tersebut. Nah ini kan sesuatu hal yang jangan dipinter-pinter seakan-akan kita sudah sebelum dilantik sudah seperti tidak sesuai dengan janji politik gitu. Jadi ini sesuatu penyesatan kalau saya kira. Ya. Ya, baik. Ada mungkin tanggapan singkat saja mungkin dari Mas Seno, terakhir Mas Seno, singkat saja. Enggak, ini sekedar pandangan saya dan saya kira ini adalah bentuk masukan agar kemudian efektivitas dari program-program untuk rakyat itu bisa terjaga. Semoga masukan dan aspirasi ini tidak dianggap sebagai mengganggu dari jalannya pemerintah ke depan. Karena saya rasa ini diskusi di ruang publik yang semua orang bisa menyaksikan dengan positif. Baik. Itu saja, Mbak. Baik, ya baik Mas Seno. Menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai hal ini, Bang Ege. Iya, saya tadi setuju dengan pelan-pelan ya. Satu, Pak Wiyadi yang mengatakan nggak ada undang-undang yang dipertahankan seterusnya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi sambil menuju ke sana kan. Lalu yang kedua tadi disebutkan bahwa kalau dihitung-hitung koalisinya sekarang nggak sebanyak pemerintahan Pak Jokowi. Belum, nanti baru akan ada yang masuk. Justru upaya untuk testing the water ini akan menuju mengajak supaya lebih banyak masuk. Jangan-jangan sama dengan pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini, atau itu kan seperti ada satu partai yang keluar lalu satu partai yang masuk gitu. Yang keluar kebetulan bisa jadi PDIP ini ya, kalau ngelihat gayanya Mas Seno. Tapi lebih daripada itu, saya mau mengatakan memang ini kemenangan dari Prabowo Gibran ini besar loh. Tidak disebut landslide karena pesertanya 3 kan, sehingga mereka ingin mewujudkan visi dan misinya yang besar. Dan untungnya visi misinya itu asta, cita itu yang pertama adalah memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Jadi teman-teman kita seperti Seno ini justru semakin bagus. Dia bersuara semakin kencang, semakin bagus Pak Wiyadi. Sesuai dengan poin pertama dari Asta Cita. Dan yang menarik, itu kan selalu bisa diberikan penjelasan. Mudah-mudahan bisa Pak Wiyadi menanggapi apa-apa yang ada di tengah masyarakat. Lapas sudah pasti. Nanti misalnya menarik juga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Olahraga kita lagi berkembang nih. Mau menuju Piala Dunia misalnya. Apakah ada wakil menteri misalnya, sehingga pemuda ditangani oleh menteri utamanya dan wakil menteri olahraga. Belum lagi anak dan perempuan misalnya. Lalu badan gizi, badan penerimaan negara tadi misalnya, itu juga hal-hal yang jelas-jelas pasti akan ada. Nah jadi secara umum saya ingin mengatakan kita masih punya waktu sampai Oktober, 20 Oktober, dan kemudian sesudah itu biasanya 2 hari atau 3 hari kemudian ada pengumuman menteri. Jadi ini kesempatan kita dari sekarang, Pak Wiyadi dan Seno. Terima kasih sekali lagi Pak Wiyadi, itu Seno harus kita perhatikan tuh, karena suara-suara anak muda gini menarik menurut saya. Kita punya perjalanan panjang sambil menjawab wacana yang muncul di publik. Kadang-kadang ada masalah, lalu bisa dilihat kaitannya. Seperti yang saya katakan tadi agak bercanda ya, koper mulai diperiksa-periksa, tapi ternyata ada TPPU yang besar. Oh ternyata penerimaan negara ini mungkin perlu ada badan sendiri misalnya. Nah logika-logika itu tumbuh bersama dengan apa yang sedang muncul di tengah masyarakat gitu. Tadi saya bilang ya, olahraga kita sedang ingin dikencangkan, bulu tangkis sedang baik, sepak bola ada kemungkinan ke Piala Dunia misalnya. Jadi dengan ini apakah selama ini pemuda dan olahraga itu seperti itu atau menjadi pemikiran. Jadi menjawab dengan wacana yang
drill ada di kebutuhan publik. Lapas Baik. tadi sudah disebutkan. Baik, Demikian Bang Pak Ege. Yadi dan Seno. Ya, Ya. baik, terima kasih pada narasumber sudah memberikan pandangan mengenai isu yang kami angkat pada malam hari ini. Bang Ege, terima kasih. Mas Seno, Sama-sama. terima kasih. Baik. Pak Wihadi juga terima kasih.